My Lovely Devils, karya Lian Chan. Prolog. Do you have any idea how much fuss it beats when I see you? Bahagia sekali kamu, Ray. Suara Della menyapa indera pendengaran Reynald yang baru saja masuk ke dalam klinik kantor. Della segera berdiri, kemudian duduk di balik meja praktiknya. Siapa wanita tadi? Sudah lama sekali aku nggak melihat kamu dekat dengan wanita selain klien dan Maria setelah kepergian sahabatku sekaligus istrimu. Reynald hanya diam, mengamati ekspresi wajah Della. Aku tahu benar, dia sudah lama pergi dan sudah saatnya bagi kita semua yang ditinggalkannya untuk bergerak maju. Bahkan logikaku juga mewajarkan tindakanmu dalam mencari wanita baru yang bisa membuatmu bahagia. Della menghela napas kasar yang terdengar frustrasi, lalu ia mengangkat wajahnya. Reynald dapat melihat jelas kedua bola mata Della yang berkaca-kaca, serta berubah warna kemerahan. Namun hatiku belum rela. Aku belum bisa mengikhlaskan kebahagiaanmu di atas duka kita karena kepergiannya. Lanjut Della. Kedua tangannya bergerak menghapus air mata yang mulai mengalir. Terdengar isakan kecil yang lolos dari bibir Della. Reynald benar-benar hanya diam. Ia berdiri dengan kedua kaki yang terkatup rapat dan kaku, berusaha untuk tidak goyah. Reynald mewajarkan tindakan Della, karena dulunya mereka bertiga adalah teman baik. Dirinya, istrinya, dan Della menghabiskan seluruh masa kuliah mereka bersama, meskipun Della berada di jurusan yang berbeda. Della jugalah saksi kisah percintaan mereka. Mulai dari masa pendekatan, pacaran, pernikahan, kelahiran Christopher, dan bahkan Della juga ada saat istrinya dimakamkan. Della menangis paling kencang dan paling merasa kehilangan. Reynald mengangkat tangannya, ia menepuk pundak Della. "Apa kamu masih memikirkannya seperti aku?" tanya Della. "Tentu," jawab Reynald pilu. "Dia selalu ada di sini." Reynald menunjuk dadanya. "Gak ada orang yang bisa melupakannya." "Apa aku boleh tahu alasanmu untuk membina hubungan baru?" Pandangan mata Reynald menatap ke arah dinding, namun terlihat kosong, seperti tengah mengingat sesuatu. Telapak tangannya meremas kemeja yang ia gunakan di bagian dada kiri. Karena jantung yang sudah lama tidak berdegup kencang ini, tiba-tiba kembali berdegup kencang saat aku melihatnya di pertemuan pertama kami. Jawabnya. Bahkan hanya dengan membahasnya, jantung ini berdegup dengan sangat kencang. Wajahnya juga terbayang-bayang dalam pikiranku. Lanjut Reynald. Kali ini ia menatap Della sambil tersenyum. "Kalau begitu, kamu juga harus mulai terbiasa dengan bantahan-bantahanku." Tiba-tiba Reynald teringat dengan kalimat yang diucapkan oleh Celine. Secara nggak sadar, dia juga menerangi duniaku yang berubah kelam semenjak Mama Chris tiada. Ucap Reynald diiringi dengan senyum tipisnya. Bab 1. You can't start the next chapter if you keep rereading the last. Celine berulang kali melirik jam tangan berwarna coklat yang melingkari pergelangan tangannya. Jam tangan usang tanpa malfungsi apapun kecuali warnanya yang mulai pudar, serta kulit imitasi yang sedikit demi sedikit mulai mengelupas. Celine benar-benar mengutuk keinginan Jonathan, kekasih dari sahabat baiknya, Rachel. Hanya karena mereka berdua, Rachel dan Jonathan, berhasil membina hubungan yang baik serta romantis, Jonathan berniat untuk menjodohkan Celine dengan Reynald yang juga merupakan sahabat baiknya. Duda berteman dengan duda, single berteman dengan single. Begitu kata Jonathan saat menjelaskan maksud dari perkataannya saat itu, di hari perayaan ulang tahun Rachel yang ke-30. Celine mencoba menyadarkan dirinya yang mulai mengingat kembali kejadian hari itu sebelum lupa akan fakta bahwa ia masih mengajar di ruang kelas. Ia kembali melirik jam tangannya dan mendapati waktu
Sample complete. Ready to continue?